Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP ya. Orderannya di Tokopedia. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Kali ini saya ada orderan di Tokopedia buat Fajar BMS ya. Fajar BMS. Baik, saya akan tes dulu unitnya. Ini unitnya yang tadinya dia pakai ScanJet 4370, tapi unitnya bermasalah. Saya gantikan sama unit ini G31110. Ini lebih update ya. Alhamdulillah sudah di approve. Jadi saya langsung tes aja untuk unitnya ya. Di sini saya langsung tes di bagian klise terlebih dahulu karena saya nanggung ya. Udah pasang. Ini dia untuk holdernya. Kalau misalkan 4370 dia hanya punya dua ini ya, dua frame. Saya sebut dua frame itu satu frame dua frame ya. Kan ini skat ada 5 ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ada skat-skatannya ya. Ini ada 5 ini. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 ini. Sedangkan yang 4370 cuma hanya ada 2. Ini lebih update dan saya tes di Windows 10. Aplikasi yang saya gunakan pakai aplikasinya QuickScan ya. Untuk aplikasi bawaannya juga bisa, tapi ada yang minta gimana cara pakai QuickScan untuk scan klise negatif. Nah, ini sekalian ada scanner yang bisa scan klise, jadi saya langsung praktekkan di sini ya. Oke, kita langsung masukin aja di sini. Ini hanya berfungsi untuk scan klise dan ukurannya hanya 35 mili aja ya. Ini untuk dokumennya di sini hanya muat sampai letter atau sering digunakan untuk dokumen A4 ya. Nanti kita akan tes untuk dokumennya. Kita akan tes di bagian klise terlebih dahulu. Kita akan masuk di aplikasinya. Pastikan Anda sudah menginstalnya. Jadi, sudah terbaca di aplikasinya nantinya ya, kalau sudah diinstal. Ini aplikasinya QuickScan. Buat Fajar BMS ya. Nah, di sini ada dialog seperti ini. Ada aturannya juga, tinggal di close saja. Press close to start using QuickScan. Jadi ya, kita close saja. Di sini pastikan unitnya sudah terbaca. Selalu saya ingatkan di sini G31110 ya. Ini saya sudah ubah. Jadi kita berubah kembali dari flatbed, kita ubah ke transparansi ya. Color negatif di sini jangan pakai yang slide ya, pakainya yang color negatif. Terus di sini per pixel saya pakai 24. Anda juga bisa gunakan 48 dan 64. Ada juga gray dan hitam putih ya. Saya pakai yang 24 aja. Untuk preview saya kasih auto. Scan resolusinya di sini hanya untuk tes ya. Hanya untuk tes saja. Saya pakai 300. Anda bisa bergulir ke 4800 maksimumnya. Bahkan juga Anda bisa custom ataupun auto ya. Saya kasih 300 saja biar lebih cepat proses tesnya ya. Oke, di sini untuk cropping, filter, color ini default. Anda kalau misalkan mau explore silakan di sini. Mungkin ini gambarnya kurang pas, gimana kalau saya ubah-ubah. Di sini Anda tinggal kasih filter dan color aja untuk settingan warnanya ya. Untuk output saya taruhnya di desktop di sini, di desktop. Dan penyimpanannya di sini karena film ya, karena pakai film saya JPEG, ubah pakai JPEG ya. Kasih nama dulu Fajar BMS. Fajar BMS. Fajar BMS. Oke, seperti itu ya. Saya akan coba preview. Dan di sini saya akan ambil satu frame ya dari 5 frame yang ada. Saya akan ambil 5 frame. Nanti saya preview dulu baru kita ambil satu frame ya di situ. Biar nggak kelamaan juga kalau misalkan kita ambil semuanya nanti kelamaan ya. Untuk kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, kabel data, driver sama software, nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Intinya lengkap, tinggal install pakai aja ya.
tidak usah ragu gitu, karena nanti kelengkapannya ada di dalam kemasannya. Oke, ini tampilan previewnya. Nanti saya akan ambil satu frame ya, yang menurut saya kiranya bagus ya. Untuk klise ini dia tergantung jepretan awal ya. Kalau jepretan awal maksudnya dari resolusi, dari sudut pengambilan gambarnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Tapi ini karena klise ini lama ya, mungkin udah disimpan lama, jadi ada beberapa yang kena jamur. Ya mungkin untuk penyempurnaan Anda bisa gunakan aplikasi lain ya. Nah, seperti ini. Di sini saya akan ambil yang ini aja. Anda misalkan mau yang ambil yang ini, Anda tinggal ambil comot seperti ini, cropping ya. Nah, seperti ini. Karena saya mau ambil yang ini, karena ini lebih dekat ya, lebih close. Nah, kalau yang lain pada jauh-jauh ya. Saya ambil yang ini, kalau sudah kita klik scan. Kita tunggu proses scanningnya. Ini saya pakai di angka 300 dpi ya. Jadi kalau misalkan Anda, oh kok buram ya? Ya karena saya pakainya di angka 300 ya. Nah, seperti ini. Ini saya pakai di angka 300 dpi. Di sini Anda bisa menilai gimana untuk proses scanningnya ya, seperti apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk scan dokumen. Nah, seperti ini. Ini saya zoom berapa? 800% ya. Sini saya kasih 800%. Nah, seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya di bagian dokumen. Saya akan beralih, kita masuk lagi ke input, transparansi kita ubah jadi flatbed. Di sini color foto, media size-nya saya pakai A4 ya. A4, terus bit per pixelnya 24 bit. Resolusinya saya kasih di angka 300 ya. Terus di sini untuk cropping, filter, color, ini default juga. Untuk output baru kasih nama, dan sini saya ubah ya. Tadi JPEG saya ubah jadi PDF ya di sini. Kita ubah lagi buat Fajar BMS. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk dokumennya kita siapkan dulu ya. Tadi kan masih klise. Nah, ini seperti ini. Kita ambil dulu untuk holdernya. Biar ngasih low. Kita ambil juga untuk klisenya seperti ini. Di sini ada tutupnya ya, ada tutup dari holder klisenya. Nah, seperti ini. Ini wajib dipasang kalau misalkan Anda mau scan dokumen. Jadi seperti ini pengganti klisenya. Kita taruh di sini. Nah, kita siapkan untuk dokumennya ya. Dokumennya saya gunakan size A4 ya. Saya gunakan size A4. Saya pilih, oh ini aja dah, nggak usah A4 ya. Saya kasih lihat yang ada warnanya aja. Nah ini kan di sini juga ada degradasi warna dan tulisan ya. Jadi seperti ini untuk ini potongan majalah ya. Saya taruh di sini. Penempatannya sudut kiri atas ya di sini. Ada segitiga. Kita tutup. Masuk lagi di aplikasinya. Saya coba preview. Ini buat Fajar BMS. Oke, ini tampilan previewnya ya.
Di sini nanti Anda bisa cropping ataupun rotate ya, bisa ubah. Bahkan bisa langsung print dari sini. Nah, misalkan ini croppingnya kita pasin ukuran dokumennya ya, karena di sini saya pakai ukuran A4 karena ini di bawah A4, jadi saya harus cropping biar pas ya. Sini juga Anda bisa rotate kiri, rotate kanan gitu ya. Sini juga Anda bisa langsung print kalau misalkan diperlukan. Nah, di sini Anda bisa sesuaikan untuk printernya yang mana gitu, yang pastinya sudah terinstall. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik scan. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Ini penyimpanan masih yang tadi ya, saya taruhnya di desktop. Oke, ini dia udah tampil seperti ini. Kita lihat untuk hasil scan-nya. Nah, seperti ini. Tulisannya juga jelas ya. Tidak ada garis ataupun gores di gambarnya ya di sini. Kecuali ini ya, kalau ini malah bekas lipatan. Anda bisa lihat tulisannya juga jelas seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan di sini pastinya saya akan kasih lihat juga untuk serial number atau CN ya, yang ada di bawah unitnya ini. Untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Dia letaknya di bawah, jadi saya ambil dulu gambarnya. Nih. Oke. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan sebentar. Saya besarkan dulu ya layarnya. Oh, terlalu kecil ya. Oke, itu dia untuk nomornya. Silakan di screenshot. Jadi nanti pada saat Anda video unboxing tolong disamain untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.